Selamat siang Mbak. Selamat siang juga, Mbak. Apa kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah, lumayan baik. Sebelumnya saya berterima kasih ya sudah memperbolehkan untuk saya wawancara hari ini. Iya, Mbak. Untuk mengawali pertanyaan, saya ingin bertanya, bisa nggak sih Mbak menceritakan bagaimana perasaan Mbak saat diskusi kelompok dan kelas? Perasaan yang saya rasakan ketika diskusi kelompok kelas adalah saya merasa tertekan dan merasa terdorong ketika saya akan menyampaikan sebuah pendapat ya, meskipun saya merasa bahwa mungkin pendapat saya itu masih ada kesalahan atau di situ ada kekurangan berupa ribet atau kadang suaranya terdengar gugup seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kira-kira seberapa sering sih Mbak yang tidak aktif dalam diskusi kelompok? Tidak terlalu sering sih, Mbak. Saya hanya mengutarakan pendapat yang sekiranya emang saya pada saat itu paham dan ingin mengutarakan apa yang ada di kepala seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya ingin bertanya lagi, apa yang biasanya Mbak lakukan saat berdiskusi dengan kelompok? Ketika diskusi berlangsung, yang saya lakukan yaitu saya mempersiapkan alat tulis yang pertama, yaitu mencatat apa aja yang nantinya mau disampaikan, karena saya kan pribadi cenderung lupa ketika ada di pikiran itu harus segera ditulis. Selama diskusi kelompok ini tuh Mbak merasa nyaman nggak? Kayak menyampaikan pendapat itu nyaman nggak bisa dari diskusi kelompok? Kadang saat menyampaikan diskusi kelompok tuh ada rasa sedikit gugup, apalagi kan disaksikan oleh banyak orang seperti itu. Jadi ya merasa gugup itu. Kadang kalau benar-benar paham sama materinya ya bisa enjoy aja. Jadi benar motivasi Iya, Mbak yang bisa dikasih. Terus gimana perasaan kita dengan menggali orang ini? Iya, dari benar. Terus gimana reaksinya Mbak kalau misalkan diskusi di kelompok? Kayak misalkan kamu nih mau ngomong gitu, wakil kita gitu, gimana rasanya? Kalau misal disuruh jadi perwakilan, kalau emang di situ benar-benar mendesak, ya saya kan berusaha semampu saya gitu. Karena kan kalau nggak ada yang benar-benar mewakili, nanti siapa yang akan bertanggung jawab di situ. Jadi saya mencoba untuk mewakili, tapi semampunya. Nggak bisa kayak apa ya? Oh saya nggak bisa, jangan langsung ngomong, saya nggak bisa, tapi saya akan mencobanya dulu. Jadi Mbak tetap bakal berusaha Iya, ya. tetap bisa. Tapi dengan catatan kalau anggota kelompok benar-benar tidak ada yang mau gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau, Mbak lebih rela mereka aja. Benar, betul. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari saya lagi, Mbak pernah nggak rasa ini yang benar-benar tahu banget gitu, itu sulit menyampaikan pendapat saat diskusi, nah itu kenapa? Pernah ketika biasanya tuh yang bikin ragu di kepala tuh ada gitu paham atas materi yang sudah disampaikan atau saya paham materinya, tapi ketika di mulut itu biasanya kayak ada rasa tersedak gitu di tenggorokan, apa sih ya aku ngomongin gitu, dan akhirnya malah jadi berantakan. Kayak berhenti di tengah Iya. berbicara gitu ya. Kayak hilang aja gitu kemana gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Mbak rasain secara fisik ya saat berbicara gitu dalam diskusi gitu, secara fisik kayak bukan pasti perasaan gitu, Iya. tapi pasti ada tonjolannya kan di fisiknya yang Mbak rasakan gitu. Yang saya rasakan itu saya kulit saya dingin. Kulitnya dingin. Iya, setelah itu tubuh saya juga terlihat menegang dan sulit untuk merasa biasa aja gitu. Mukanya juga nggak bisa, arah matanya itu nggak bisa tenang, jadi kayak arah mata yang waspada seperti itu. Iya, mulai dari Iya, selain itu ada udah sih Mbak, itu aja. lalu menurut kita ya, kan tadi kan katanya takut dinilai lewat wanita saat berbicara gitu kan. Itu bisa nggak dijelaskan perasaan takut dinilai itu gimana? Perasaan aku dinilai itu ketika saya kalau berbicara itu sedikit ribet ya, karena nanti orang-orang
ih ngomongnya belibet, jadi kok bisa pede sih ngomong belibet gitu. Jadi Itu pikiran negatif yang datang itu pikiran mereka yang untuk aku belibet gitu ya ya. kayak gitu. Kalau pertanyaan selanjutnya, apakah teman kelompok Mbak itu memberikan dukungan di saat Mbak berbicara? Kan walaupun dari pandangan orang lain, kita kan memang nggak tahu ya. Tapi tentu kalau dari rekan pasti ya bisa gitu. Iya pernah, ketika saya mengatakan sepertinya saya tidak bisa, terus ada rekan saya yang meyakinkan pasti kamu bisa kalau kamu mau coba dulu, jangan bilang nggak bisa dulu gitu. Kalau kayak gitu Mbak yang Mbak rasakan itu sendiri atau cuma beberapa kali saat diskusi aja? Beberapa kali aja sih. Beberapa kali. Tapi itu sangat membantu diri Iya, saya untuk bisa berbicara Iya. di diskusi tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Mbak itu lebih cemas saat berbicara di kelompok? Kayak kan kelompok itu ada kelompok kecil sama kelompok besar. Iya. Ada dua. Yang lebih bikin Mbak cemas bikin Mbak kayak buat ganggu itu tuh kelompok kecil atau kelompok yang besar. Contohnya kalau kelompok kecil kayak mungkin 4 orang gitu. Kalau kelompok besar mungkin ada 8 orang gitu. Menurut saya yang bikin saya merasa cemas itu ketika di forum itu ada banyak orang, di forum yang besar gitu. Apalagi kalau di dalamnya itu ada orang-orang yang memang belum terlalu kenal, ya seperti yang tadi takut dicap yang negatif, padahal itu cuma ada pikiran. Nah saya lebih suka terhadap forum yang kecil karena lebih enak ngobrolnya gitu, ngaturnya juga enak karena sedikit. Jadi kita harus lihat. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah ada hal yang membantu Mbak jadi bisa berbicara selain yang dukungan dari teman sebelumnya? Yang membuat saya bisa membangun kepercayaan diri itu dengan melatih diri sendiri, Mbak. Karena kan dukungan bukan hanya dari eksternal gitu, bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita juga perlu ada dukungan gitu. Seperti kayak kita memberi afirmasi positif, ya, aku tuh bisa loh sebenarnya omongan negatif tuh cuma ada pikiran, aslinya ya orang lain gak akan komentar kayak gitu. Terus supaya nantinya ketika berbicara itu lancar, latih diri lah kayak berbicara di depan cermin seolah-olah kita lagi berbicara di depan banyak orang. Nanti bersesuaian. Walaupun Mbak merasa takut dinilai oleh orang lain, tapi Mbak afirmasi positif ke diri Mbak untuk bisa berbicara di forum diskusi tersebut. Iya betul. Itu aja yang pertanyaan saya berikan kepada Terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Aku sudah waktunya, terima kasih waktunya. Gue juga dengan senang hati.